Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali ya. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya, pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Kebetulan hadirkan dia sebagai tim untuk bertanya jawabnya. Sama sekali paling tidak bisa cerita, karena saya tidak menyinggung, tidak mengetahui, tidak ada prosesnya. Pembantunya itu produser semua, pembantunya ada sendiri, yang dia ada diri. Ketika mengenai data sampai langsung itu saya tidak bisa sama sekali cerita. Saya orang jujur, sopan, disiplin, jangan suka bikin apa adanya. Saya karena ini wartawan, saya minta nanti juga terus yang baik saya, karena saya merasa tidak tahu sama sekali kalau bukan yang ijazah, dan saya sama sekali belum pernah melihat ijazahnya itu seperti apa. Saya mau cerita apa, belum tapi kalau mungkin dari Pak Soekarno sendiri ada membawa obrolan itu ya, ada ya, nggak kasih jasa sama sekali sama ini Pak. Ini kan saya ceritakan kan masuk dalam salah satu daftar tergugat dan keuangan juga istilahnya. Kalau dari Pak Soekarno sendiri menyampaikan dukungan moral nggak? Menurut saya dari Pak Jokowi sama sekali tidak nyinggung itu. Maksudnya cuma dari Pak Jokowi, Pak Jokowi, anak saya tidak nyambung. Karena mungkin masuk daftar, tapi sudah saya tangani. Pertama, karena saya sakit ini kalau untuk jalan ke situ saja, kalau pastikan saya tidak bisa beberapa kali kakinya seperti sama diri dan surat keterangan yang macamnya tidak perlu dalam tim apapun ikut karena semua tim dari polisi maupun dari mana-mana itu data-data itu sudah diambil di fakultas kehutanan juga. Karena pesan saya kalau ada sesuatu sampaikan suruh ke sini saja, percaya berangkat punya data ngomong apa itu teman sama sekali tidak ada. Misalkan dengan moral perlu nggak ada? Nggak. Itu sebetulnya waktu semester kuliah itu juga mengajar ya, atau mungkin begini. Dia kan tahun 80 masuk, lulus 85. Saya sampai 83 itu masih 3B. Mau lulus dia ketika sih. Itu kalau urusan dosen mengajar, itu hanya boleh jadi asisten atau pembantu dosen. Jadi misalnya disuruh mengajar itu mungkin tidak boleh sendirian. Ini di asisten dilatih dulu. Jangan suruh mengajar, tapi mengajar sendiri secara penuh. Tapi kalau semasa saya hanya karena mendampingi, saya mengikuti yang saya dampingi. Saya tidak boleh membuat atau melakukan pelajaran pada ini. Kalau
masalah itu mungkin saya karena punya sebagai ketua laboratorium sendiri, yaitu yang berkaitan dengan non kayu dan mebel. Saya ada di situ. Non kayu itu artinya produk-produk hutan yang selain dari kayu. Pertama mas. Dulu Bapak itu mendampingi dosen Sinten, Pak? Setiap desain dosennya Pak Sinten, Pak Sumitro atau Enggak. Kalau latihan mendampingi itu udah ganti untuk asisten supaya latihan kok. Tapi tidak ada kue nanti susah. Nanti baru sebelumnya ya minimum waktu itu baru bisa. pernah tugas itu 2014 atau mulai ngajar itu atau mulai jadi asdos atau mulai jadi dosen itu kapan Pak? 2075 jadi baru menjadi calon pegawai ya. 6 baru jadi saya kalau ASN ya harus jadi desain tetap. Jadi 6 sampai 14 ya 6 jadi dosen secara penuh tidak Kerjaan asing, kalau Bapak sendiri mungkin ada pesan Bapak yang bisa bukan waktu pertemuan itu ya, tapi mungkin melalui melalui wawancara itu mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Pak Jokowi sekarang lagi dengan disorot. begini, karena saya tidak tahu ijazahnya itu seperti apa dan prosesnya dulu jadi Bandung itu sampai jadi diuji lulus dan sebagainya itu karena tidak tahu mau cerita tidak bisa kalau barangnya aja nggak pernah lihat ngomong-ngomong aja nggak pernah disinggung soal itu ada kawan-kawan atau Tapi mau secara personal ada Pak waktu itu dengan Pak Jokowi kalau guru dan murid itu ya itu saya termasuk salah satu kawan-kawan dosen orang yang jujur, orang yang sopan, orang yang tidak mau molok-olok, disiplin. Jadi kalau Pak Jokowi pernah lihat di TV itu Pak Jokowi ini orang galak itu artinya tidak suka marah, tidak usah menyalahkan orang dan disiplin dengan pegangannya. Jadi tidak boleh mengada-ada. Karena aku ya pesan sama mas wartawan ini seperti itu saya tahu sampai baik. selaku dosen akademik Ya, kalau ada keperluan-keperluan yang berbeda pelajaran kesulitan surat pulang ada masalah-masalah yang perlu dibantu untuk supaya belajarnya lancar itu saja. jelas bukan dosen skripsi Bukan sama sekali. Jadi kalau itu nyangkutnya ke ijazah palsu ya ke situ. Kalau saya pembimbing akademik pelajaran-pelajaran yang secara umum ya nggak bisa. Saya daftar, saya ikut tes tapi nggak diterima. Aduh, saya mikir-mikir apa bodoh banget saya, atau tesnya yang nggak benar, atau jangan juga banyak titipan di situ. Saya jadi berpikir jelek karena nggak diterima. Ya sudah, karena garis dan kehendak Allah memang seperti ini, ya harus kita terima. Yang kedua, saya mungkin yang berkaitan karena banyak dari alumni ini yang bekerja baik di Perhutani, baik di Kementerian Kehutanan, Pak Dekan dan seluruh dosen, saya ingin sedikit menyampaikan penglihatan helikopter saya, makro saya terhadap kehutanan Indonesia. Cerita sedikit, jadi saya bertemu dengan setahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu dengan Raja Norway. Beliau cerita kepada saya, di Norway itu sebenarnya kandungan tambangnya gede sekali. Gas, minyak, katanya ini saya akan nanya dengerin, dan tambang itu banyak. Tetapi justru di sana yang dikembangkan adalah hutannya. Dan hanya dari situlah
mereka menjadi negara dengan income per kapita yang sangat tinggi. Saya nggak ingat berapa, tapi sangat tinggi. Karena negara-negara di Skandinavia income-nya sangat-sangat tinggi semuanya. Padahal di sana ada keterbatasan lahan. Kenapa mereka bisa menjadikan negara kaya yang hanya dari hutan saja? Saya melihat dari hulu sampai hilir itu dikerjakan secara detail, yang kita ini tidak lakukan. Mulai dari penanaman, mulai dari pemeliharaan, kemudian di penebangan, semuanya dikerjakan dengan cara-cara manajemen yang sangat detail sekali. Di kita ini, saya ngomong apa adanya, saya nggak ingat. Di Kementerian Kehutanan, anggarannya berapa triliun setiap tahun, sudah berapa puluh triliun, jadinya apa? Tunjukkan kepada saya hutan yang jadi. Nggak ada. Seingat saya selain satu yang buat hutan jadi, selain satu, Wanagama. 112 hektar jadi dan betul-betul menjadi hutan penuh. Kemudian juga di Getas, saya belum ke sana, jadi saya belum bisa berkomentar. Artinya apa? Sebetulnya kita ini kan bisa membangun sebuah hutan seperti Wanagama, bisa. Dan anggaran di Kementerian Kehutanan gede sekali. Karena kalau ini tidak kita bangun hutan-hutan seperti Wanagama ini, nanti hutan konservasi grogoti habis terus, lama-lama hilang kita. Sehingga harus ada yang menyediakan sendiri areal khusus untuk entah untuk pub, entah untuk bangunan, entah untuk furniture. Memang harus ada. Kembali lagi, artinya kita ini bisa, tetapi tidak mau mengerjakan. Mohon maaf, karena yang di perhutani dan di Kementerian Kehutanan juga teman-teman saya semuanya. Mestinya anggaran yang ada setiap tahun triliunan itu ya jadi barang. Ya kalau nggak bisa puluhan ribu ya 1.000, 2.000, tapi jadi itu setiap tahun. Sehingga kalau 20 tahun itu sudah jadi berapa ribu hektar gitu. Nggak usahlah kita ini kayak dulu-dulu terlalu apa, menanam pohon 1 miliar, ya kan? Nanti kalau di daerah menanam pohon 1 juta pohon, ya kan? Mana yang jadi? 1 juta pohon paling 3 ekor aja yang hidup. Sangat 1 miliar mungkin hanya 6 pohon aja yang tumbuh. Ya kita harus ngomong apa adanya. Sekarang udah kita ini memang harus belak-belakan, tapi yang paling penting ke depan harus diperbaiki. Kita memiliki lahan yang sangat-sangat subur sekali di mana-mana. Yang berbahagia saat ini kita menyaksikan Bapak Presiden menuju ke area penanaman pohon, dan yang akan ditanam saat ini adalah cendana Santalum album yang banyak alami di Kepulauan Indonesia bagian timur. Kayunya mewah karena mengandung bahan minyak wangi.